Supaya saya hidup bukan oleh kata orang, saya tidak hidup oleh keadaan, saya tidak hidup sesuai dengan keadaan dunia. Dunia up saya ikut up, dunia down saya ikut down. No, ku hidup karena firman-Mu. Hidupku tidak tergantung dengan apa kata siapa. Hidupku tidak bergantung, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hanya Kau yang ada di tahta hati kami, karena Engkau sudah menjadi Tuhan dan Raja atas setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang tepat janji dalam hidup kami. Tak ada satupun yang Kau firmankan atas hidup kami yang akan gugur ke tanah tanpa digenapi. Kami ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk mengenal isi hati-Mu. Bantu kami untuk memandang, melihat kasih-Mu, bukan keadaan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang penuh dengan kasih karunia. Makasih Bapa, sampaikan sabda-Mu lewat hamba-Mu, pakai hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu, dan berkati sesi pemberitaan firman ini benar-benar mengubahkan kehidupan dan paradigma kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Saya ingin kita semua saling mengucapkan selamat Natal. Lihat kiri kanan, sebelah, depan, belakangnya. Haleluya. Silakan duduk. Pesan-pesan Natal diberitakan di Surabaya di 3 titik. Surabaya Selatan ini kick off dulu, yang mulai dulu 25-26 di Pakuwon Mall, Surabaya Barat, Surabaya Timur di PCM. 13 khotbah beda-beda semua. Khotbah saya kali ini di Natal yang bertemakan Savior of all Nations atau Juru Selamat bagi bangsa-bangsa, Juru Selamat bangsa-bangsa, Savior of all Nations. Setiap pesan itu tidak hanya untuk saat-saat Natal. Saya kasih firman yang berupa rema-rema kehidupan yang bisa dipakai dari Januari hingga Desember. Kita sekarang lihat silsilah Yesus Kristus di Matius pasal yang pertama, ayat 1 sampai 17. Ini isinya nama-nama ya, saya peringatkan dulu di depan. Silsilah Tuhan Yesus ini. Silsilahnya Tuhan Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saya baca dulu ya, ikuti saya. Saya baca, Anda dengarkan. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Semua nafas dulu. Salmon memperanakkan Tuna, Tuna memperanakkan Kakap Merah, Kakap Merah memperanakkan Pinggang, bukan ya? Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Batseba, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa, nafas dulu, jangan putus di sini, kalau putus di sini namanya putus asa. Tapi Asa harus memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uziah, Uziah memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia itu loh, Raja Hizkia yang ditambah 15 tahun usianya sama Tuhan. Lanjutkan ayat 10, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Berhenti di situ, lihat kanan kirinya, katakan, ayo terus ngikut ya, sabar dulu. Katakan Tuhan sudah hampir datang. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel itu kan governor, itu kan gubernur. Lucu ya, dari Abraham bisa ada anaknya, keturunannya nanti jadi gubernur. Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Dangdut. Bukan. Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim. Akim ini orang Medan rasanya ya. Hei Akim, ya, aho, ya. Akim memperanakkan Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub. Yakub lagi, ini bukan Yakub, Ishak Yakub bukan, Yakub lain. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, katakan 14. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, katakan 14. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus, katakan 14.
Baca gini itu bisa boring. Menunggu-nunggu penggenapan janji juga bisa membosankan sekali. Makanya Tuhan kasih selera humor. Di tengah-tengah tadi saya sengaja bercanda salmon memperanakkan tuna, kakap merah. Supaya Anda tidak tersesat di dalam buku nama-nama. Tuhan itu memberikan banyak hal berkat-berkat biasa di hidup ini. Selera humor, rekreasi, liburan. Tapi itu bukan tujuan. Kita harus selesaikan fasal. Sama dengan hidup kita, Tuhan itu punya rencana besar. Tapi di tengah-tengahnya itu nanti kita itu diizinkan Tuhan menikmati itu, menikmati ini, punya itu. Itu bukan tujuannya. Silsilah Yesus Kristus itu tentang Yesus. Hidupmu juga tentang Yesus. Setiap kejadian itu silsilah Tuhan. Tuhan mau menjadikan hidup kita waktu ada di gunung dan ketika kita di lembah, itu semuanya adalah silsilah Yesus Kristus. Semuanya adalah cerita tentang Tuhan. Bukan hanya Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi hidup kita harus merayakan kehadirannya. Waktu kita baca semuanya tadi saya sengaja Hizkia, lalu saya kasih informasi itu loh yang ditambahi 15 tahun usianya. Kita juga perlu untuk menimba ilmu, punya pengetahuan, belajar sana sini, tahu itu dan ini. Supaya hidup kita itu tidak encer, supaya hidup kita itu tidak ambar. Kita tuh tahu perjalanan itu, orang kalau baca gini hanya seperti daftar nama, hanya seperti buku telepon. Tapi kalau kita punya pengetahuan, kita punya benang merahnya, kita bisa lihat, oh iya ya, wah. Jadi perenungan kita tuh lebih kaya. Makanya yang sekolah sungguh-sungguh, yang ke gereja MSJ 1, MSJ 2, belajar apa itu visi My Spiritual Journey. Kita jadi ngerti gitu loh, untuk apa kita melayani. Kenapa nanti Servolution bulan Januari, kenapa ada rekrutmen, kenapa saya harus melayani Tuhan. Kalau kita punya pengetahuan, kita punya silver lining, kita punya benang merahnya. Hidup kita itu gak tersesat dalam sekedar kejadian-kejadian tanpa arti, tanpa makna. Jadi saya jelaskan tentang Hizkia, jadi kita ngerti, oh iya ya, Abraham itu orang biasa, bekas penyembah berhala, diselamatkan Tuhan, bawah-bawahnya ada Sealtiel, Serubabel, ada gubernur, ada raja, ada nabi, terakhirnya Mesias. Jadi kita ngerti. Jadi jangan pernah jadi orang Kristen itu hanya sekedar bisa berdoa menyembah tapi gak punya pengetahuan. Kita harus belajar firman, ngerti gak ngerti baca Alkitab, nanti ngerti kemudian kalau belum ngerti hari ini. Ayo jadi orang Kristen yang berpengetahuan. Jadi anak-anak Tuhan yang pintar. Ya, kita harus mahir di mana Tuhan tempatkan, ya harus ngerti apa yang dibutuhkan di bidang itu, pelajari, minta hikmat dari Roh Kudus. Kalau kita baca semuanya ini silsilah, Tuhan itu indah. Waktu kita membaca nama-nama kayaknya cuman biasanya kalau kita baca begini kita singkat-singkat ya kan. Aduh Tuhan nama lagi Nahason memperanakan Salmon memperanakan Boas, dari Rahab Boas memperanakan. Kenapa harus diulang-ulang memperanakan, nggak bisa disingkat Misalnya Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Kenapa enggak singkat aja, enggak usah memperanakan, enggak perlu begitu. Kadang-kadang kita mau bypass. Tapi ayat-ayat firman ini rasanya seperti bertele-tele, padahal bukan. Waktu kita baca Alkitab, bukan hanya yang dilatih itu otak kita. Kita juga dilatih kesabaran. Kalau saya baca ayat-ayat seperti ini, waktu pertama kali saya jadi orang Kristen lahir baru, saya enggak perlu cari arti rahasianya, mikir, kira-kira apa ya artinya, enggak usah. Saya belajar baca dengan teratur, tidak skip, tidak lompat. Atau aduh nama-nama sudah langsung aja pasal 2. Ternyata yang ditempa itu bukan otak saya saja. Waktu saya baca firman, yang ditempa adalah karakter saya. Kesabaran sedang dibentuk. Tuhan sedang memproduksi ketekunan. Tuhan latih saya untuk saya itu enggak lompat-lompat, loncat-loncat, bajing loncat. Ya, saya tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mudah menyerah. Atau bosanan kalau enggak suka. Saya dibentuk sama Tuhan untuk tekun dan sabar. Untuk belajar menanti-nantikan Tuhan. Setelah baca Alkitab beberapa kali, saya mulai mengerti beberapa nama-nama ini. Karena waktu saya mulai baca perjanjian baru, perjanjian lama, nama-nama itu seperti ring a bell. Nama-nama itu seperti, rasanya sudah pernah saya baca. Iya, Hizkia. Oh iya, tentang Raja Asa. Waktu saya baca di kitab Raja-Raja, tiba-tiba muncul sendiri. Jadi orang Kristen itu jangan begini. Yang terutama itu pengertian kita.
Belajar percaya Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Ya, tadi sudah kita baca semuanya. Mari kita sekarang pelajari apa yang kita bisa petik tentang silsilah Yesus Kristus. Cerita Natal itu klasik, klise, Yesus datang di palungan. Tapi bayangkan, seorang Allah pencipta alam semesta, hanya ada satu Allah, Allah itu Esa. Dan dia memilih jadi begitu kecil, pencipta kita menjelma sebagai manusia melalui embrio orok bayi. Coba bayangkan Yesus itu pernah jadi sekecil biji sesawi di perut Maria. Pasangan suami istri yang punya anak waktu tes pack keluarnya positif. Wah, bahagia sekali. Senang sekali. Itulah berkat pernikahan. Kalau sebelum nikah tiba-tiba hamil, itu horor. Tapi di waktu yang tepat semua indah pada waktunya. Waktu sudah menikah, ketika lihat tes pack-nya, apalagi sudah menunggu 7 tahun, tidak pernah punya momongan, haleluya, hosana, hosana indah hayas. Stripnya 2, hamil istriku. Pergi ke dokter, diberitahu sudah berapa minggu. Udah telat haid. Lalu habis itu dicek USG. Apalagi sekarang sudah berapa D, berapa dimensi. Kalau dahulu kan flat. Sekarang udah ada 3D, 4D. Lalu ketika dicek, itu loh. Papa mama yang tidak pengalaman ini adalah bayi pertamanya, masih janin lagi. Lihat-lihat, mana dok? Itu loh, dokter kan lihat ribuan bayi. Itu loh, mana? Cuman 1 dot. Lebih kecil daripada biji beras. Kecil sekali cuman dot. Bayangin, pencipta yang maha kuasa, jadi 1 dot. That's how desperately he is seeking you. Seperti itu, seperti segitunya Tuhan itu rindu menjangkaumu dan menjangkauku. Dia masuk ke dunia kita jadi kecil lagi. Jadi manusia meskipun tidak lahir melalui sperma. Kalau Anda lihat silsilah ini dipenuhi dengan orang-orang dengan segala sejarah mereka termasuk orang-orang berdosa. Nanti Anda akan lihat di sini ada seorang mantan pelacur. Anda lihat berbagai tipe-tipe orang. Tapi karena Yesus itu dikandung karena kuasa Roh Kudus, bukan karena sperma pria, dia bukan keturunan orang berdosa. Tapi karena dia lahir dari kandungan mama, dia 100% manusia. Yesus tanpa dosa, digantung di kayu salib untuk kita. Tapi sebelum cerita Golgota, bayangkan saudara, dia itu masuk ke dunia kita, infiltrasi, interupsi ilahi. Dia masuk, Allah menjelma jadi manusia, jadi 1 dot. Titik. That's how much he loves you. Dengan kata lain, cerita Natal adalah suatu kesaksian. Bagaimana Allah rindu dekat sama kita. Sampai-sampai dia mau jadi seperti kita. Aku ingin dekat denganmu dan masuk di dalam kandungan seorang wanita. Tidakkah Tuhan tahu ketika Tuhan menjelma sebagai manusia, misalnya hari H-1 sebelum Yesus diumumkan kepada oleh Gabriel kepada Maria. Saya nggak berani bayangkan itu tidak ditulis firman, tetapi coba bagaimana perasaan Tuhan yang Maha Kuasa mau masuk ke dunia manusia yang penuh dengan gejolak. Itu seperti seorang yang kaya raya masuk ke tempat kumuh dan bahaya. Tidakkah dia tahu dia akan dibunuh dan dianiaya? Allah itu maha tahu kalau ini sudah benar teologianya. He is an all-knowing God. Dia tahu loh, dia masuk ke bumi, ya dia mulai menyusup ke dalam sejarah manusia. Itu berarti minta masalah. Dan dia tidak boleh main Allah, tapi mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Menjadi embrio kecil. Lalu habis itu menjadi janin. Taruh di palungan. Semua isinya sengsara. Bukankah Tuhan yang menginspirasi Musa menuliskan bahwa hidup manusia itu 780 dan semuanya isinya adalah penderitaan. Tidakkah Yesus tahu? He was looking forward to suffering. Dia itu sungguh-sungguh mengantisipasi. Coba kalau anak kita mau pergi luar negeri, wah senang sekali, mau honeymoon ya kan, atau mau pergi kemana jalan-jalan, wah packing semuanya sudah, ngepak-ngepak barang.
Karena perginya aman. Dan juga tujuannya nyaman. Dan pergi untuk berliburan. Tapi bagaimana jikalau misalnya Anda membawa salah satu anggota keluargamu untuk kemoterapi? Atau pergi untuk operasi yang membahayakan 7-9 jam, tidak tentu bangun lagi. Kalau kita itu mengantisipasi suffering, stres sekali. Coba bayangkan seluruh sorga diam sebelum hari Natal itu. Karena the darling of heaven, karena putra mahkota sorga, anak Allah yang maha tinggi, akan segera dikirim dan diutus ke bumi untuk mati. That's how much he loves you. Saya tidak melihat Natal itu sekedar cuman suatu perayaan. Sebenarnya yang layak terima kado itu bukan kita. Kenapa Tuhan yang menderita kok kita yang dapat kado Natal? Mestinya Tuhan yang dapat kado, yaitu mempersembahkan hidup kita kepadanya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kita lihat sekarang ya, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Stop. Matius ini ada comparison, ada perbandingannya. Kalau Anda baca di Lukas pasal 3, nggak usah dibuka. Itu juga silsilah. Tapi silsilahnya di Lukas itu ditulis oleh Dr. Lukas. Satu-satunya penulis Alkitab yang non-Yahudi kali. Lukas ini seorang tabib. Jadi orangnya ilmiah. Dia menulis Injil Lukas itu untuk seluruh dunia, khususnya untuk orang-orang sekuler. Khususnya untuk orang-orang non-Ibrani yang nggak ngerti hukum Taurat. Jadi dia tuliskan, jadi semuanya itu dia cari titik temunya. Titik temu semua manusia, kita semua keturunan Adam dan Hawa. Siapapun engkongmu, kita semua keturunan Adam. Tapi Matius beda. Matius ini menuliskan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab Injil, masing-masing itu saling melengkapi. Dari sisi humanity, kemanusiaan, baca Lukas luar biasa. Apalagi penulisnya seorang ilmiah. Kalau Anda baca Lukas ya, kitab Lukas, Injil Lukas itu ya, tentang penyakit itu dia lebih teliti loh. Karena memang dia dokter sih. Diagnosanya tentang ini itu, orangnya itu lebih ilmiah. Tapi kalau Anda baca Matius, itu kerasa sekali. Ini orang lebih kayak profetik. Semua yang ditulis tentang Yesus itu semua untuk menggenapi apa kata Nabi. Karena dia bicara sama orang Yahudi yang sudah religius sekali. Jadi perbedaan Lukas 3 dan Matius 1, keduanya, yang satu ini langsung tracing the root atau langsung ke akar Adam. Matius dari Abraham. Paham maksud saya? Matius, karena orang-orang Yahudi, Matius ini seorang ex-pemungut cukai, dia tukang pajak di Israel yang bertobat. Jadi juga gak kalah spesifik kalau dibanding dengan Lukas. Karena dia ini sudah biasa dengan hitung-hitungan, jadi gak heran keluarnya 14 keturunan dari sini ke sana, dari sana ke sini 14 keturunan lagi. Kalau soal angka-angka, dia sangat jeli. Ini kan pemungut cukai. Tapi kalau Anda baca, dia tidak tarik sejauh Adam dan Hawa. Dia mulai dengan Abraham untuk menunjukkan pada orang Ibrani bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus, keturunan Abraham nanti, sudah bebas dari kutuk Adam dan Hawa. Kita tidak mengalami kutuk lagi. Bibit bobot bebet itu sudah tanda kutip tidak ada karena patah. Bukan karena nggak ada, karena patah. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita punya kebudayaan baru. Kebudayaan itu adalah firman, kebudayaan kerajaan Tuhan. Jadi sekalipun atas-atas sana cerai-cerai, kalau generasi ini sungguh-sungguh, itu bisa putus di generasi ini. Sana sakit, semuanya ini itu. Kalau ke dokter kan ditanya historinya, apakah atas ada gula, kalau mama ada sakit diabetes. Nah, harus bahaya sana makan yang manis-manis. Tapi kita bisa percaya sekalipun itu fakta, tapi secara supranatural kita juga bisa klaim firman bahwa itu dipatahkan. Dari aku sampai ke anak-anakku, sekalipun keturunan ibu di sini adalah ada penyakit gula darah, tapi kita percaya dengan iman, kita minta mujizat kesehatan. Bisa dikasih nggak? Boleh disuruh sama Alkitab untuk minta. Ask for the difficult, minta yang sulit. Silsilah Yesus Kristus itu menceritakan bahwa Yesus itu bisa masuk dan interupsi di generasi manapun dan mematahkan kutuk Adam dan Hawa. Amin Bapak Ibu Saudara. Natal bukan hanya sekedar cerita-cerita yang sudah klasik tentang palungan. Natal itu kuasa. He came into the world, Tuhan itu masuk ke dunia dengan satu tujuan, untuk menghancurkan perbuatan iblis. Dan untuk mengangkat kutuk. Bukankah ada ayatnya? Tapi ayat ini tidak boleh diartikan secara materi belaka. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini bukan secara materi belaka. Malah justru jangan diartikan secara kemakmuran. Tapi maksudnya, Yesus itu punya segala-galanya. Dia itu buang semuanya, jadi mengambil rupa seorang hamba, supaya kita itu yang gak punya apa-apa, memperoleh karunia.
kasih karunia, memperoleh pemberian-pemberian yang tidak layak kita terima. Yang gak mungkin terjadi, Tuhan kasih for free. And now let the weak say I am strong, biar yang lemah berkata ku kuat. Yang miskin berkata ku kaya. Cerita tentang Yesus Kristus Natal ini adalah kuasa. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai sebuah festivity, hanya sebagai sebuah musim saja. Makanya setan itu licik sekali. Dia mencoba mengorting kuasa Natal dengan berbagai macam hal-hal yang bukan esensi Natalnya. Ya nggak apa-apa sih Sinterklas dan sebagainya. Pajangan, dekorasi nggak apa-apa, tapi itu bukan makna. Tapi dunia mengubah maknanya, bahkan mengambil Christ-nya dari Christmas, menggantinya dengan Xmas. Saya nggak pernah loh kalau WA-an sama orang berkata, Merry Xmas. Saya nggak mau hilangkan Christ-nya. Kalau saya mau hemat, jari saya nggak mau lelah, maka saya akan berkata, Merry Christ, Chris X. Mestinya yang saya hilangin. Jangan Christ-nya yang dihilangin, jangan Kristus. Mary-nya kalau enggak, ya, Merry Christmas. Ya pokoknya Christ-nya jangan hilang deh. Karena Natal itu bukan soal suasana, Natal itu kuasa. Untuk inilah anak Allah datang. Untuk menghancurkan perbuatan iblis. Dia datang untuk meruntuhkan perbuatan setan dan mengambil kutuk Adam dan Hawa. Mengambilnya dari tanah, tanah tidak menjadi tanah besi, langit tidak menjadi langit tembaga. Dia datang untuk mengangkat kutuk itu. Caranya dia mengangkat kutuk adalah dia sendiri menjadi kutuk itu. Dia masuk dalam dunia kutuk, yaitu duniamu dan duniaku. Seperti kau dan aku tanpa dosa, lalu dia angkat semuanya sebagai hero-nya. Jadi saya tidak mau Anda hanya beriman datang ke gereja hanya cuma perayaan Natal. Mari kita percaya kuasa Tuhan bisa mengubahkan sesuatu di hidupmu. Claim that, claim itu. Dan Yesus tidak keberatan loh, Yesus mau. Dan tujuannya kan itu. Yesus tidak berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Natal perdana dan Natal setelah sekian ribu kali di dunia, Yesus tetap tidak berubah. Makna kedatangannya tidak ganti. Dia datang 2000 tahun lalu, dia sekarang datang di sini. Cuma tidak sebagai bayi, tapi dalam hadirat Roh Kudus yang sama. Dia datang untuk mengangkat kutukmu. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Anda baca ini luar biasa. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Matius menunjukkan, hey guys, kita punya covenant iman dengan Tuhan. Lu orang jangan lupa, kira-kira begitu ya. Oh, Natal itu bukan acara. Natal itu adalah perbuatan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia mengirim anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya, pertama-tama dapat kado ini. Memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Lalu setelah itu, kalau hidup kekal pun diberi apa yang dia tidak akan berikan jika engkau meminta. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Coba sekarang kita lihat ya, apa yang terjadi. Abraham memperanakkan Ishak. Berhenti di sana, kita tahu waktu dia punya anak Ishak, umurnya cepek. Umurnya 100. Kadang-kadang ada berkat yang sifatnya mujizat. Ada berkat yang sifatnya instan. Tapi ada berkat pula yang diterima lewat panjang sabar. Kebaktian tadi pagi saya juga ada singgung soal ini. Tapi saya singgung sedikit di sini. Makanya tadi waktu baca begini saya nggak hanya langsung lompat-lompat. Udah langsung aja ke ayat emasnya. No, saya ingin Anda juga sabar. Ada berkat yang diterima lewat kesabaran. You have to wait. Kebaktian tadi, Bethlehem Efrata, saya jelaskan. Sekalipun Anda terima nubuat dan hidup dalam nubuatan Allah itu, hidup dalam kuasa firman, tetap mesti nunggu. Bethlehem dari dulu sudah dinubuatkan menjadi tempat roti. Tapi tempat itu tempat yang miskin sekali. You have to wait untuk kairos atau waktu ilahi. Tidak ada yang bisa menggantikan kesabaran. Abraham jelas-jelas mengalami mujizat. Umur segitu dan Sarah sudah umur 90 sekian. Bisa melahirkan anak. Itu kalau bukan mujizat apa? Nggak mungkin terjadi. Namun demikian, mujizat pun ada waktunya. Sekalipun waktu terjadi itu instan, waktu kejadian itu tiba-tiba, tapi tetap pada waktu yang Tuhan tetapkan. Abraham memperanakkan Ishak setelah menunggu sekian puluh tahun sejak pertama kali Tuhan berfirman. 25 tahun dia menanti waktu pertama kali Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Sebelum diganti namanya jadi Bapak segala bangsa Abraham. Dia masih umur 75, 75. Tapi ketika dia memperoleh janji itu 25 years later, 25 tahun kemudian. Meskipun sifatnya mujizat, waktunya tidak bisa dipercepat. Juga tidak diperlambat. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Abraham memperanakkan Ishak. Kita harus belajar sabar.
Karena beberapa berkat Tuhan harus melalui waktu. Amin Bapak Ibu. Kita pelajari sesuatu di sini tentang silsilah Yesus Kristus. Sekalipun Yesus hadir di setiap kilometer hidupmu, tidak selalu dia menjadi pembuat mujizat atau selalu melakukan suatu mujizat dalam hidupmu. Tahun ini adalah tahun pergeseran hebat. Sebagian di antara kita berkata, tapi mana mujizatnya? Bukankah Pastor Philip berkata pergeseran yang hebat dan mujizat? Beberapa orang mengalami mujizat, tidak sedikit. Saya sebagai gembala sidang, saya tahu cerita-cerita beberapa jemaat kan banyak. Tapi saya dengar sini sana mengalami mujizat, tapi juga sana sini banyak orang yang belum mengalaminya. Don't worry, selalu ada berkat susulan, katakan amin. Dan waktu Tuhan itu selalu tepat. Abraham memperanakkan Ishak, dia menunggu, menantikan sekian lama. Tetapi setelah itu dia memperolehnya. Janji Tuhan itu tidak akan lekang oleh waktu. Sekali kau memperoleh janji, kita sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Pegang itu erat-erat. Kata Habakuk berkata begini, jikalau itu belum dialami, kalau Tuhan sudah berfirman namun kau belum mengalaminya, tuliskan pada loh batu, lebih tepatnya sekarang loh hati. Supaya setiap orang yang berlalu bisa melihatnya. Dan waktunya tidak akan berlama-lama. Hal itu pasti digenapi. Kalau Allah telah berfirman dalam hidupmu, it will happen. Saya tidak akan ragu. Kalau Tuhan pernah meremakan sesuatu dalam hidupmu, itu akan terjadi. Please jangan masukin di sorokan. Keluarkan. Tulis di loh batu. Tulis di loh hati. Tuhan pernah berjanji dalam hidup saya tidak akan dengan tuding-tuding, marah-marah, kecewa. Tapi saya dengan rendah hati akan mengklaimnya dan saya berkata, I believe and I still believe. It's not happening yet, belum terjadi. Tapi I will keep believing, aku akan tetap percaya. Saya punya kebiasaan menuliskan ayat yang merema. Saya ngerti ayat itu. Waktu orang lain membacanya, orang gak hanya baca ayat. Tapi waktu saya membacanya, saya ingat. Tuhan janji apa dalam konteks tertentu dalam hidupku. Saya catat, kadang-kadang saya tulis di agenda saya punya agenda secara fisik. Saya tuliskan di sana. Saya tuliskan di Alkitab itu penuh tulisan. Saya tuliskan di sana. Saya tulis di HP saya. Saya tulis. Jadi reminder saya itu hidup dikepung firman. Bukan karena firman mengepungmu. Karena saya memang sengaja taruh firman itu di sekelilingku. Supaya saya hidup bukan oleh kata orang. Saya tidak hidup oleh keadaan. Saya tidak hidup sesuai dengan keadaan dunia. Dunia up saya ikut up. Dunia down saya ikut down. No, ku hidup karena firman-Mu. Hidupku tidak tergantung dengan apa kata siapa. Hidupku tidak bergantung, manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Hidupku adalah Yesus ini, Yesus sana, kanan, kiri. Saya lihat Yesus. Karena Yesus tidak kelihatan, saya harus lihat firman. Tuhan tidak suruh saya imannya itu untuk melihat Yesus. Siapa sih yang pernah melihat wajah Tuhan? Iman kita itu karena mendengar. Kalau kita mau lihat Yesus, dengar firman. Kalau kita mau lihat Yesus, lihat firman. Hidupku dikepung sama firman kiri kanan. Supaya cara berpikirku beda dengan orang dunia. Supaya saya juga tidak berada di level yang sama dengan orang-orang Kristen yang asal-asalan. Bukan berarti saya lebih rohani, lebih suci, enggak. Tapi saya tidak mau sama kalahnya, sama lemahnya, sama goyahnya. Dengan orang-orang Kristen yang tidak berpegang teguh pada firman Allah. Mau lihat Tuhan? Gampang. Lihat firman. Anda akan lihat Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Abraham memperanakkan Ishak. Harus dengan sabar. Yakub memperanakkan Yehuda. Dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres. Kita tahu ya, Yehuda adalah salah satu anak-anak tertuanya Yakub dari 12 suku. Yehuda itulah sukunya Yesus. Makanya dia disebut dialah singa dari Yehuda. Yehuda memperanakkan Peres. Yehuda punya satu anak namanya Peres. Dan Zerah dari Tamar. Ini adalah kasus sebenarnya. Kalau Anda baca, Yehuda itu tidur sama menantunya. Cukup menjijikkan. Tapi dia itu terjadi suatu kejadian, anaknya sendiri meninggal, mantunya itu jebak dia. Karena gimana, udah panjang cerita, baca sendiri di kitab Kejadian. Tapi intinya adalah dari Tamar, tapi Tuhan itu bisa menebus kejadian yang begitu kasus. Tetap Tuhan bisa memilih keturunan orang-orang yang seolah-olah nampaknya bejat. Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh hati. Alkitab memang silent, tidak menceritakan apa yang terjadi dengan Peres dan Zerah dari Tamar. Sebab Peres nanti memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Peres sendiri artinya menerobos keluar. Menerobos keluar. Kemarin saya sama istri saya sempat melihat itu loh, komersial-komersial yang lucu-lucu di seluruh dunia. Salah satu merek keripik kentang atau apa. Itu ceritanya suami istri sedang sama-sama lihat ke dokter kandungan.
sang bayinya sedang di USG, goyang-goyang setiap kali papanya makan keripik begini, itu bayinya goyang-goyang kayak mau makan. Terus papanya itu buang keripiknya, bayinya keluar sendiri katanya. Semua keluar sendiri gitulah. Untuk menceritakan betapa enak lezatnya keripik itu. Bayi di kandungan pun gak tahan mau cepat keluar prematur untuk makan keripik itu. Ngawur. Makanya komersial lucu. Ya? Waktu keluar gitu ya nggak ditunjukin lah yang namanya komersial, cuman ilustrasi, tapi dengar suara, lalu habis itu keluar mereknya. Gini ya, Peres itu menerobos keluar kayak gitu. Sebelum mamanya diberitahu, push, karena lahir normal, zaman itu belum ada sesar. Push, dorong, kamu bisa, push. Lalu ada suami yang berkata, gitu aja nggak bisa. Wah, dicubit sama istrinya, lu nggak pernah rasa bersalin sih. Ya, belum keluar, belum push satu, baru belum espu. Peres itu keluar menerobos. Kayaknya saya tidak tahu apa yang terjadi, hanya Tuhan yang mengerti. Tapi ada di dalam generasi itu orang-orang yang push untuk melihat perkara Tuhan. Sesuai dengan namanya mungkin itu sifatnya. Tahu enggak? Nasib keluarga itu bisa berubah kalau ada orang yang berpegang teguh pada Tuhan dan pada janjinya. Orang-orang yang melawan arus untuk menghadirkan Yesus dalam keluarganya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa memakai siapa saja, termasuk keturunan dari orang-orang yang serasa seperti tidak mungkin Tuhan akan pilih. Tapi Tuhan bisa melahirkan perkara-perkara ilahi. Inilah silsilah Yesus Kristus, ironis sekali. Orang-orang ini nampaknya tidak bisa dipilih, tapi karena Tuhan berdaulat dan Tuhan memberi kesempatan. Kalau kita lihat ya cerita silsilah Yesus Kristus ini, saya terharu. Yesus itu sungguh-sungguh juru selamat orang berdosa. Tuhan tuh bisa pilih orang-orang yang kita enggak masuk dalam pikiran dan naluri kita. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron memperanakan Ram, terus tadi, kita sekarang mulai ayat 5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon ini bukan ikan-ikanan. Salmon ini suaminya Rahab. Anda tahu ceritanya di kitab Yosua? Rahab itu pelacur yang bordil ya. Rumah bordilnya itu ada di tembok Yeriko. Biasa zaman dulu. Tembok itu tempat gerbang. Dan di situ biasanya banyak orang-orang yang bertamu, saudagar lalu pergi. Banyak yang gak benar. Dan di bordilan itu, misalnya tempat orang biasanya truk-truk di sana parkir. Lalu habisnya sopir-sopirnya mencari hiburan. Tapi waktu itu yang datang adalah pengintai Israel. Dan ada satu tempat bordilan itu, namanya Rahab pemimpinnya. Dan dia bertobat dan percaya kepada Allah Israel. Dan Rahab ini menikah akhirnya ketika Yeriko hancur. Yang ada di rumah Rahab, yang dikasih tali, yaitu kain kirmisi, kain ungu atau kain merah. Itu diselamatkan oleh bangsa Israel, tidak turut dihancurkan. Dan akhirnya Rahab dipinang oleh Salmon yang dia tolong tempo hari. Menikahlah mereka. Dari sana keluar anak konglomerat Bethlehem namanya Boas. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Dari orang Kanaan Rahab itu, dia memperanakan Boas. Boas ketemu sama orang Moab. Jadi mamanya adalah orang asing, bukan orang Israel. Mama konglomerat dan Boas ini orang yang sangat saleh. Dia adalah prototipe atau seperti menceritakan seperti Yesus. Itu adalah figur yang mirip seperti Yesus di Perjanjian Lama, tapi dia manusia biasa. Boas itu bayangin, tidak ada orang sangka dia itu anaknya mantan pelacur. Tetapi Boas itu bisa begitu saleh. Sampai semua pegawai-pegawainya itu yang ada di ladangnya. Di mana Rut itu ambil gandum. Itu cinta dan respek sama dia. Boas juga tidak pernah ngapa-ngapain perempuan. Kutuk itu sungguhan patah. Buktinya dia sama Rut tidak pernah take advantage. Tidak pernah ngecuan. Rut datang waktu ada di pengirikan itu semua ada di situ. Dia juga memperlakukan dia secara hormat. Meskipun Rut seorang janda. Dia tidak take advantage. Tidak seperti laki-laki yang belang. Belang apa? Hidung belang. Yang kelihatan perempuan rawan, dia ambil kesempatan dalam kesempitan. Boas tidak begitu, dia tahu ini janda. Dia orang Moab, tidak ada perlindungan Israel kalau dia ada di teritori Israel.
Tapi dia memperlakukan dengan sopan. Kalau saya lihat bibit bobot bebeknya patah. Mamanya itu pernah jadi pelacur, tapi diselamatkan Tuhan lalu menikah dengan orang Israel, dengan anak Tuhan Tulen. Tapi setelah itu turun ke bawah, tidak ada tanda-tanda. Mamanya boleh apa kek masa lalunya, dia besarkan anaknya dengan benar. Dalam firman Tuhan, cara umat Israel. Diperkenalkan pada Allah Israel, Boas jadi orang yang begitu takut akan Allah. Ya. Dan bahkan mamanya pun yang bukan orang Ibrani, biasanya ngasih nama mungkin nama apa? Mamanya orang Kanaan, tapi ngasih nama Boas yang artinya in him, in God. Di dalam Allah Yahweh kekuatanku. Bayangin mamanya itu menjadi orang yang begitu beriman. Jangan lupa, jangan peduli. Jangan lupa bahwa Tuhan bisa mengubah masa lalumu. Dan jangan pedulikan masa lalumu, sebab Tuhan bisa menebus apa saja. Tahukah, akhirnya yang namanya Boas itu menjadi seorang yang takut akan Allah. Nantinya dia kawin sama orang Moab, namanya Ruth. Ruth ini adalah grandmanya Daud. Kalau Anda lihat ya silsilah Tuhan ya, ada wanita Kanaan, ada wanita Moab. Luar biasa ya Tuhan ya. Kenapa sih Tuhan tidak mau pilih orang-orang yang bersih? Kenapa Tuhan pilih orang-orang yang punya masa lalu? Tuhan hendak menunjukkan, dia lahir dari silsilah manusia untuk menebus manusia. Tapi karena Tuhan Yesus tidak lahir dari sperma, tapi dari kuasa Roh Kudus, dia bukan keturunan orang berdosa seperti kita. Kita baca ini, kadang-kadang saya mikir Tuhan kenapa ya Tuhan Yesus, engkau masukkan di family tree-mu, di pohon keluargamu, orang seperti Rahab, orang seperti Ruth, kau masukkan di situ. Tuhan hendak berkata kepada kita bahwa dia memang adalah juru selamat orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, saya pernah kenal dengan orang yang papanya itu enggak keruan, tapi anaknya itu takut akan Tuhan dan tidak ada cacat celah. Berbahagialah sang ayah punya anak kayak gitu. Karena anak itulah yang menebus semua image yang tidak bagus. Yesus itu menebus semua masa lalumu. Dia adalah keturunan dari Abraham yang menebus atas-atasnya semua. Dia memperanakan Isai memperanakan Raja Daud. Kalau Anda baca lagi turun, Daud dapat Salomo dari Batsheba, istri Uria. Kalau Anda baca semuanya, Anda melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh datang untuk mematahkan kutuk Adam dan Hawa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Lalu 14 keturunan dari Daud sampai ke Babel. Lalu terakhir ada 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ternyata penggenapan janji Tuhan itu selalu ada sub-subnya yang Tuhan izinkan. Saya kalau baca ayat yang ke-17, saya diingatkan. Waktu Tuhan memang bukan waktuku. Tapi saya harus bisa menyimpan di hati saya janji Allah. Janji Tuhan itu ada yang digenapi di jarak pendek, 14 tahun pertama. Ada pula yang harus menunggu 14 tahun kemudian, yaitu jarak menengah. Tapi ada janji Tuhan yang harus disimpan, bahkan bisa jadi melampaui masa hidup kita. Yaitu di jangka panjang 14 tahun terakhir dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Selalu ada yang namanya short term, mid term, long term. Jangan pernah kecewa sama Tuhan, karena ada beberapa short term goalmu gagal tercapai. Atau goal-goal, target-target jangka pendekmu itu tidak terjadi. Berapa banyak di antara kita gara-gara satu doa belum dijawab, kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak ke gereja, kita tidak mau doa. Jangan juga kita itu kecewa kalau midterm, jarak menengah itu belum terjadi juga. Ikut Tuhan itu sampai mati. Ikut Tuhan itu sampai ke sorga. Yesus datang ke dunia itu bukan supaya membawa kita setengah jalan. Dialah jalan, berarti jalanlah dengan Tuhan dalam suka dan duka. Jalan terus sampai mati, sampai terus lagi. Beyond the grave. Saya ikut Tuhan itu mau saya ikut Tuhan sampai ke sorga. Yohanes 14 berkata, di rumah Bapakku ada tempat tinggal, supaya kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, supaya di mana aku berada kamu di sana. Jangan gelisah, percayalah kepada Allah. Kata percaya di situ bukan hanya belief, percaya secara doktrin. Percaya di situ artinya trust. Trust me, trust your life to me. Percayakan hidupmu kepadaku. Trust itu trust semua. Makanya kalau ikut Yesus jangan pegangin terus berhala. Kalau kita sudah percaya Tuhan, lepaskan apa yang jadi berhalamu. Trust. Ikut Yesus kalau cuma belief, cuma hanya percaya secara doktrin saja, atau hanya mempercayai apa bedanya sama setan. Setan juga percaya Yesus adalah anak Allah.
Kalau kita layani kelepasan ya setan tuh tahu loh siapa Yesus. Dan dia percaya, makanya dia takut. Makanya dia takut. Kalau percaya sama Tuhan itu jangan berhenti sampai believe. Doktrin saja. Atau hanya percaya secara pengetahuan. Percaya sama Tuhan itu mempercayakan. Itu baru namanya percaya. You put your trust. Percayakan ke Tuhan. Itu berarti percayakan masa depan. Percayakan segala keputusan. Kalau Tuhan bilang sama orang muda, janganlah kau jadi pasangan tidak sepadan. Percaya deh. Pasti Tuhan itu tahu apa yang dia katakan. Tuhan mengerti sesuatu yang belum kau lihat. Belum kau alami, tapi Tuhan sudah ada di sana untuk memperingati. Jangan dilanggar. Saya tidak mau melanggar firman bukan karena saya itu takut dihukum. Saya tidak mau melanggar firman karena saya tahu itu kebodohan. Kalau saya langgar, saya sendiri yang benjut-benjut. Saya sendiri yang akan kejeduk. Saya sendiri yang akan kesakitan. Saya nggak mau melanggar firman bukan karena saya takut hukuman. Saya nggak mau melanggar firman karena firman itu kebenaran. Saya ini mau tipu siapa? Saya ini mau bohongi diri saya sendiri kah? Kalau saya langgar firman, yang rugi siapa? Nggak percaya, coba tembok yang keras nih, apalagi yang dari batu, Pak Ali, coba ditendang. Saya nggak mau tendang tembok itu bukan karena takut nanti dimarahi sama pemiliknya. Saya nggak mau tendang tembok itu karena saya sayang sama diri saya supaya jangan sampai kaki saya bengkak lalu masuk ke UGD nanti. Saya nggak langgar firman bukan karena saya rohani. Saya nggak langgar firman karena saya smart. Karena saya tahu kalau saya langgar itu, saya sendiri yang kejeduk. Percuma kau tendang gala, hai Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kau teruskan itu jalanmu hanya neraka, gak ada bagusnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau percaya sama Tuhan, percayakan setiap keputusan itu ditimbang dan ditimang dengan firman, bukan karena kita itu rohani, tapi karena kita mau berada di jalur berkat dan penyertaan, bukan di jalur yang salah. Percayakan masa depanmu. Waktu kita jatuh, kalau kita membuat kesalahan, percayakan kembalimu. Kalau kita berdiri, percayakan jalanmu supaya jangan jatuh. Setiap musim hidupmu, percayakan ke Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus. Everything itu listen to Jesus. Bukankah Yesus ketika diwahyukan kepada dunia, pertama kali saat baptisan, lalu terbuka langit, lalu turunlah Roh Allah. Bukankah ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Diulang lagi loh, pada waktu transfigurasi Yesus membawa ke gunung tinggi, entah itu gunung di mana. Yang dibawa cuma 3 muridnya yang terdekat, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Waktu awan menutupi kepala mereka, Petrus lagi ngoceh sendiri karena dia salah tingkah. Bisa gak aku buatkan tenda, satu untuk Tuhan, satu untuk Musa dan Elia. Ada suara lalu dia diamlah. This is my son, listen to him. Inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Silsilah Yesus Kristus, listen to him. Tahun depan juga sama. Saya akan baca berita. Saya tahulah apa yang terjadi, perubahan-perubahan. Jangan kita juga miskin informasi. Tapi jangan bangun tidur langsung cari info dan berita. Nanti hatimu terpaut. Sebelum otakmu diisi, isi hati. Hati harus diisi firman. Supaya kita hidup bukan oleh kata dunia dan keadaan. Supaya kita hidup oleh firman. Kalau kita hidup oleh firman, kita itu hidup oleh janji. Kalau kita hidup oleh janji, ada perkecualian, ada peluputan, katakan amin. Kemenangan kita itu terjadi bukan karena hoki. Kemenangan kita terjadi kadang-kadang diizinkan untuk lawan arus. Kadang-kadang Tuhan akan tuntun kita seolah-olah pergi kepada suatu yang bahaya seperti Laut Merah. Tapi kalau Tuhan itu yang meremah dan tuntun kita di sana, percayalah, akan ada hukum lain selain hukum fisika yang berlaku atas kita. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, membelahlah Laut Merah. Anak Tuhan itu selalu ada mengalami perkecualian. Kalau Anda dan saya di tahun 2025 ikut Tuhan dari firman. Kalau kita dengarkan Yesus, gak berubah itu pewahyuan Bapa. Inilah anakmu yang kau kasihi. Aku dengarkan dia. Kalau itu cara kita hidup dan itulah kekristenan kita. Saya gak janji hidupmu mulus. Hidupku juga tidak mulus. Saya gak janji Anda gak akan mengalami masalah. Kita semua punya masalah. Saya janji akan ada penyertaan Allah. Karena namanya disebut Immanuel. Allah beserta. Berapa banyak jemaat datang ke saya, termasuk yang punya bidang usaha, dan berkata, Pastor Philip, benar kata Pastor, tahun pergeseran hebat, semua hancur ini itu, orang berkata wait and see segalanya, saya malah justru bisa bangun tahun ini. Ada lagi yang berkata, memang beda ya, anak-anak Tuhan yang ikut visi ini tidak mengalami masa paceklik. Dunia berkata krisis, kita mengalami Kristus. Mereka berkata krisis, kita mengalami Kristus. Mereka berkata krisis, kita mengalami Kairos. Kuncinya bukan di keberuntungan
Apa yang harus kulakukan ya? Apakah ada kunci-kuncinya seperti mantra atau teori? Tuhan itu tidak ada teorinya. Ikut Tuhan itu harus personal. Ngikut Tuhan itu harus fresh, harus segar. Kalau kita ikut sama Tuhan, inilah anakku kata Bapa, yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dengarkan dia. Kalau kita mendengarkan dia, your life will be different di 2025. Saya minta hidup saya itulah silsilah Yesus Kristus. Saya minta. Antara kadang-kadang saya adalah palungan. Saya adalah tempat hina waktu saya lagi tidak punya apa-apa, waktu saya lagi hancur. Biarkan Tuhan yang tidur. Di perahu kuning akan tenggelam. Biar Tuhan yang ditidurkan di sana. Bukan sebagai bayi, tapi biarkan menjadi tumpuan kakinya. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi jaya, saya lagi maju, saya lagi berbuah, saya lagi berkemenangan. Biarkan hidup saya ini, saya tidak bermegah atas kemenangan saya. Bermegah atas berkat saya, bermegah atas kejayaan, keberuntungan. No. Kalau saya lagi beruntung, biarkan hidupku seperti tahta bagi sang raja. Biar dia duduk di atas keberuntunganku. Biar dia dimuliakan di atas kejayaanku dan kemenanganku. Tapi kalau saya lagi di bawah, biar saya jadi palungannya. Pokoknya hidupku ini silsilah Yesus Kristus. Everything is Jesus. Mari kita buat komitmen seperti itu di hari Natal ini. Ya, jadikan Yesus segala-galanya. Karena memang dia adalah Mesias. Kalau kita baca di ayat 17, saya melihat bahwa ada short term goal, mid term goal, long term goal. Bahkan ya saya curiga, kalau kita hidup seperti Abraham, orang pertama yang disebut dalam silsilah. Bisa-bisa ya, Abraham mati pun, kalau kita mati Tuhan belum datang, anak cucu kita akan mengalami afterglow, akan mengalami sisa-sisa cahaya sampai mereka menemukan cahaya mereka dari perjanjian kita dengan Tuhan. Saya bernubuat, beberapa rencana Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan janjikan, yang Tuhan remakan dalam hidup kita, itu keluar dari covenant perjanjian Allah dengan kita, tak akan terjadi di masa hidup kita. Ada 14 tahun kemudian dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Ada hal-hal tertentu yang akan Tuhan munculkan dalam diri orang-orang setelah Anda. Tapi dari urapan Anda. Dari pembuangan di Babel sampai ke Kristus, kata Kristus itu artinya the anointed one, yang diurapi atau Mesias. Akan ada hal-hal dari urapanmu itu tidak padam sampai bahkan kalau Tuhan belum datang kau mati. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Macan tutul mati meninggalkan kulitnya. Burung mati meninggalkan bulunya. Orang-orang yang penuh Roh Kudus, kalau suatu hari dipanggil Kristus, Tuhan belum datang kembali, dia meninggalkan apa? Meninggalkan warisan perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa sama Tuhan. Kalau di dalam mid term dan short termmu Anda belum melihat sesuatu. Ikut Tuhan itu sampai mati. Ikut sama Tuhan, ikut Tuhan itu sampai ke sorga. Ikut Tuhan itu sampai kita tidak lihat apa yang terjadi setelah kita. Amin Bapak Ibu. Bisa nggak kita jadi orang Kristen yang begitu? Itu yang disebut suam-suam kuku ternyata bukan hanya Hawa. Orang kira suam-suam kuku itu tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku itu juga berarti orang yang setengah jalannya. Ikut Tuhan itu sampai mati. Katakan ikut Tuhan itu sampai mati. Katakan ikut Tuhan itu sampai ke sorga. Lagi ikut Tuhan itu sampai, ikut Tuhan sampai kepada orang-orang yang tidak kita lihat setelah kita. Amin Bapak Ibu. Saya kasih 3 poin saja untuk sebagai selain rangkuman, tapi juga menjadi poin sederhana untuk bisa Anda renungkan, bawa pulang ke rumah. 1, silsilah Yesus Kristus. Siapa percaya Yesus, ia tidak berada di bawah kutuk Adam dan Hawa. Gini ya, saya kasih satu saran. Kalau kiranya ada sesuatu yang menurut Anda itu bisa jadi warisan yang salah, selesaikan di generasimu. Saya kok tergerak, suatu hari waktu ada satu orang bertobat, ini zaman saya waktu sekolah Alkitab, ada yang bertobat di gereja, itu terjadi lawatan Allah, gereja kecil waktu itu terjadi lawatan Allah, di mana saya terlibat juga dalam doa, sehingga melihat kehadiran Tuhan minggu-minggu itu ada seorang yang bertobat. Itu luar biasa loh. Dia ringkesin satu koper, zaman dulu kan koper itu koper yang masih dari kain tuh, tapi gede-gede banget yang masuk ke bagasi, ini puluhan 30 tahun lalu, masuk ke bagasi itu tidak dipedulikan besarnya kan, zaman dulu kan lain ya, hukumnya airlines, masuk, itu isinya pornografi semua. Dia bilang, dibawa ke pendeta kami di situ, tolong dibakar. Saya sempat sebagai anak muda mula-mula saya tanya, kenapa Anda mengambil keputusan ini? Dia bilang, aku tidak mau barang-barang ini jatuh ke anak-anakku. Sengaja atau tidak sengaja nanti mereka akan, zaman itu, sekarang kan online semua ya. Saya berkata smart choice. Gini ya, kutuk itu memang sudah dipatahkan. Jadi kalau sudah dipatahkan sama Tuhan, jangan kau adakan. Kutuk itu tidak bisa gerak, kerja kalau tidak ada apron mendarat. Kutuk itu seperti pesawat.
Dia kalau tidak ada tempat mendarat, nggak terjadi di hidupmu. Jadi jangan takut kalau Anda itu diguna-guna segala itu, nggak akan terjadi apa-apa, kecuali kalau Anda ada kepahitan. Kalau di dalam hatimu ada sesuatu yang perlu dibereskan. Kalau misalnya Anda masih menyimpan kesalahan orang lain atau tidak mengampuni. Kalau di dalam hatimu masih ada itu, bereskan. Karena kutuk tidak bisa mendarat kalau tidak ada celah. Dia tidak bisa masuk dalam hidupmu. Kutuk juga bisa masuk lewat benda-benda yang laknat dan terlarang. Itu pasti mengikatmu. 100% pasti nanti akan mengikatmu. Jadi adakah sesuatu yang mungkin Anda simpan, yang jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan. Ya nggak usah semua. Waduh, semuanya ini bisa menjadi benda tajam soalnya. Ini dipentungin orang juga sakit, mari kita buang mikrofonnya. Ya enggak. Tapi sesuatu yang sifatnya jelas dan nyata, itu dilarang firman. Let go, karena itu pasti kau wariskan. Kalaupun Anda tidak wariskan, hutang piutang itu bisa diwariskan loh. Hutang darah juga bisa, hutang rohani juga bisa. Sekalipun Anda tidak mewariskannya, setan akan mengklaim itu barangnya. Anda pasti akan diikat ke bawah nanti. Pasti. Jadi tolong ini, ia tidak berada di bawah kutuk dan Adam dan Hawa, jangan hilangkan peran atau tanggung jawab kita. Kalau Anda tahu sampai akhir tahun ini, masih ada hal-hal barang-barang seperti Om tadi, mungkin bukan yang begitu, ada banyak hal yang tidak berkenan. Jangan kau simpan. Lepaskan. 2, Yesus adalah Kristus atau Mesias bagi semua ras, bangsa dan bahasa. Lihat ya, atas-atasnya ada wanita Kanaan. Atas-atasnya ada wanita Moab. Wanita Moab. Jadi kalau Moab itu hari ini, Amon Moab itu di Israel itu sebelah mana ya? Itu daerah-daerah seperti Yordan. Makanya Yordan itu Aman. Itu ya, Amon Moab itu dulu dari situ-situ semuanya. Itu semuanya masih ada dulur-dulurnya. Bukankah Moab itu adalah, Amon dan Moab adalah 2 anak yang dikandung oleh anaknya Lot, kemenakan Abraham. Jadi kalau Anda lihat ya, di Timur Tengah itu dulur-duluran sebenarnya. Jadi Yesus itu bukan hanya 100% dari sini. Ada wanita Kanaan. Makanya Yesus itu memilih orang-orang ini berada di silsilahnya untuk menunjukkan pada kita bahwa dia adalah juru selamat semua ras, bangsa, bahasa, budaya. Yesus juga juru selamatnya orang Jawa, Yesus juru selamatnya orang Tionghoa, Yesus juru selamatnya orang yang totok masian dan orang yang babah, orang yang sudah kebudayaannya tidak ada urusannya dengan mainland China, orang-orang barat yang rambutnya pirang, orang-orang Timur Tengah, Yesus sama mempan di semua bangsa, budaya dan bahasa. Firman ini harus diterapkan di setiap kebudayaan. Gak peduli kebudayaannya apa, pegang yang baik dalam kebudayaanmu. Tapi kebudayaan yang melanggar firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Yesus adalah Kristus Mesias bagi semua ras, bangsa dan bahasa. 3, Yesus adalah ya dan amin untuk setiap janji Allah di hidup kita. Ingat, apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. If God has spoken in your life, it will happen. Dan kalau saya ngomong gini seolah-olah semuanya akan menunggu sampai nanti setelah kita mati, salah. Sebagian dari janji Tuhan akan digenapi dalam short term, dalam jangka pendekmu. Hiduplah tiap hari seolah-olah hari ini engkau akan menerima berkatmu. Hiduplah seolah-olah seperti hari ini engkau akan alami mujizatmu. Amin Bapak Ibu. Ya, tidak semua janji itu akan digenapi long term, jangka panjang. Sebagian akan digenapi di jangka menengah. Tuhan tahu kapan menggenapi firman-Nya. Tugas Anda selalu waspada, tugas Anda selalu berharap, tugas Anda dan saya selalu setia. 3 poin sininya, munculkan 3-tiganya, silakan potret di foto, dan setelah itu diingat-ingat bahwa di dalam cerita hari ini Natal, silsilah Yesus Kristus, jadikan Yesus pusat kehidupan kita sampai kita mati, sampai kita masuk surga. Haleluya! Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Let's all stand up. Mari kita berdiri bersama-sama menghampiri tahtanya sekali lagi. Haleluya!